Kemudian sifat landasan ilmu pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sifat landasan filosofis. Sebelumnya saya akan menyebutkan pengertian dari landasan filosofis dalam pendidikan. Landasan filosofis pendidikan merupakan asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Salah satu aliran filsafat yang menjadi landasan pendidikan nasional adalah Pancasila. Kemudian, peran landasan filosofis pendidikan yaitu sebagai rambu dan bagaimana harus pendidikan dilaksanakan. Rambu-rambu tersebut mengacu pada kaidah metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Metafisika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan yang menyertainya. Kemudian, epistemologi merupakan cabang dari filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan. Lalu, aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat atau ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Nah, kemudian landasan filosofis memiliki sifat-sifat yaitu yang pertama, sifat esensialisme, yaitu pendidikan mengutamakan pelajaran yang penting saja atau disebut dengan sifat teoristik dan mendasar. Yang kedua, sifat perennialisme, yaitu pendidikan mengajarkan tentang keyakinan, kebenaran, keindahan, dan kebaikan yang bersifat tetap dan konsisten. Yang ketiga, sifat pragmatisme dan progresivisme, yaitu pendidikan memandang aliran yang praktis sesuai manfaat dan kegunaan di bidang pendidikan. Yang terakhir yaitu sifat rekonstruksionisme, yaitu lembaga pendidikan dikatakan sebagai agen perubahan karena dapat melakukan perubahan secara dinamis. Yang selanjutnya adalah sifat landasan sosial budaya. Yang pertama, landasan sosiologis. Sosiologis itu sendiri merupakan ilmu yang berkaitan dengan sosial, di mana interaksi antar sesama manusia terjalin dan pola-pola hubungan baik dalam pendidikan dan masyarakat terjadi. Pendidikan itu sendiri merupakan proses untuk menjadikan manusia sebagai manusia yang dewasa, memiliki rasa kemanusiaan, dan menjadi manusia seutuhnya sehingga dapat memenuhi tugas pokok dan fungsi secara penuh dalam bermasyarakat. Sehingga dari pengertian dua hal itu, landasan sosiologis pendidikan dapat kita simpulkan adalah acuan, dasar, ataupun asumsi dalam penerapan pendidikan yang berdasarkan pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh penerapan landasan sosiologis adalah yang pertama, interaksi antara sistem pendidikan dengan masyarakat. Yang kedua, interaksi antar sesama umat manusia. Dan yang ketiga, seberapa jauh pengaruh sekolah terhadap perilaku seorang siswa. Next. Nah, ini adalah contoh gambar dari penerapan landasan sosiologis. Nah, pada gambar yang pertama itu, interaksi sosial sesama manusia telah terjadi di antara kedua anak tersebut, karena mereka sudah saling berjabat tangan untuk lebih mengakrabkan diri satu sama lainnya. Lalu pada gambar yang kedua, dapat dilihat bahwa interaksi sistem pendidikan dengan masyarakat juga terjalin, di mana ada seorang tenaga pendidik yang mengajar secara sukarelawan di daerah terpencil untuk mengurangi masyarakat yang mengalami buta aksara. Lalu pada gambar ketiga, kita juga melihat bahwa sekolah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku seorang siswa, di mana anak tersebut sudah mulai berani untuk mengungkapkan pendapatnya di hadapan teman-temannya. Selanjutnya, landasan budaya.
Mohon maaf, landasan budaya. Ya. Dalam pendidikan, terdapat hubungan timbal balik antara kebudayaan dengan pendidikan. Hal itu dikarenakan kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan cara mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi selanjutnya, baik secara formal maupun informal. Anggota masyarakat banyak melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan begitu, terbentuklah pola tingkah laku, nilai-nilai, dan norma-norma baru sesuai dengan tuntutan masyarakat. Usaha-usaha menuju perubahan tersebut akan diciptakan sebuah inovasi sehingga masyarakat dapat berkembang dalam kehidupannya. Lembaga sosial yang sering digunakan sebagai alat transmisi dan transformasi kebudayaan adalah lembaga pendidikan, utamanya sekolah serta keluarga. Pendidikan dapat menjadi sebuah institusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta melestarikan kebudayaan bangsa. Dan terdapat hubungan antara pendidikan dengan kebudayaan, di antaranya yang pertama yaitu pendidikan berhubungan dengan pembentukan kebudayaan, dan yang kedua yaitu pendidikan berkaitan dengan pelestarian kebudayaan. Dengan demikian, landasan budaya dapat menjadi salah satu acuan untuk dasar dalam penerapan pendidikan yang bertujuan untuk melestarikan budaya bangsa kepada generasi muda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sifat landasan psikologi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai arti dari psikologi itu sendiri. Psikologi adalah ilmu yang menggali lebih dalam tentang pikiran, mental, dan perilaku manusia. Dalam bidang pendidikan, psikologi sangat penting karena erat kaitannya dengan proses belajar dan mengajar. Untuk ekspresi dari peserta didik tidak lepas dari unsur psikologi, seperti kepemahaman peserta didik dalam menerima pelajaran, lalu perilaku dan keadaan peserta didik dalam proses pembelajaran, kemudian apakah peserta didik dalam keadaan baik atau tidak dalam menerima pelajaran. Seorang pendidik sangat membutuhkan pengetahuan seperti ini. Dengan demikian, proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan tentunya dapat berhasil. Selain untuk mengetahui perilaku anak didiknya, landasan psikologi tersebut juga dapat mengendalikan perilaku para pendidik agar lebih bijaksana dalam menghadapi keanekaragaman karakteristik anak didiknya. Ketika pendidik telah memperhatikan dan paham berbagai ekspresi mereka, lebih mudah bagi pendidik untuk memberikan motivasi belajar kepada anak didiknya. Contohnya seperti berikut. 1. Mengenali dan memahami keberadaan setiap siswa secara utuh. Yang kedua, memperlakukan siswa berdasarkan keadaan jiwa yang dialami. Yang ketiga, membantu siswa mengatasi masalah pribadinya. Selain untuk memahami perilaku peserta didik, psikologi juga berkaitan erat dalam pengembangan pendidikan, yaitu dengan memperhatikan bagaimana input, proses, dan output pendidik bekerja tanpa mengabaikan aspek perilaku dan kepribadian peserta didik. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap pengembangan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun jadwal belajar sesuai dengan tingkat kesulitan mata pelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi jurusan yang sesuai dengan siswa. Next. Berikut adalah contoh gambar penerapan landasan psikologi di bidang pendidikan. Yang pertama itu ada gambar mengenali keadaan siswa secara utuh. Dapat kita lihat dari gambar bahwa seorang guru dengan sabar mengajari siswa dengan tujuan mengenali setiap siswa secara utuh. Secara utuh itu sendiri maksudnya adalah siswa itu dalam keadaan sehat atau tidak pas dia menerima pelajaran. Baik sehat dalam fisik maupun psikis. Kemudian juga karakter siswa itu bagaimana, apakah siswa tersebut pasif atau aktif saat di kelas. Yang kedua, memperlakukan seorang siswa berdasarkan keadaan jiwa yang dialami. Dapat kita lihat pada gambar, yaitu suasana kelas di sekolah luar biasa, di mana guru mengajar para siswa yang berkebutuhan khusus, yaitu tunawicara,
Guru menjelaskan materi dengan isyarat atau gerakan tangannya. Kemudian yang terakhir, membantu siswa menyelesaikan masalah pribadinya. Siswa bisa bercerita kepada guru yang dekat dengannya mengenai masalah yang sedang dihadapinya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai makna pendidikan. Ada beberapa makna pendidikan, yaitu satu, untuk mencapai sesuatu kehidupan yang lebih baik. Contohnya adalah dalam kehidupan ekonomi, dengan berpendidikan, kita akan mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik, sehingga kita akan memiliki kehidupan ekonomi yang lebih baik pula. Yang nomor dua, untuk membina kepribadian diri sesuai dengan nilai-nilai yang ada di lingkungan masyarakat. Contohnya, Ketua RT 01 mengadakan kerja bakti, sehingga sebagai warga masyarakat harus ikut serta dalam kerja bakti tersebut, tidak memandang derajat yang tinggi maupun rendah. Maka dari contoh tersebut terdapat nilai-nilai masyarakat, yaitu nilai toleransi dan nilai gotong royong. Nomor 3, sebagai suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak untuk mencapai kedewasaannya. Contohnya ini seperti pada anak TK, diajarkan mengucapkan salam saat bertamu ke rumah orang lain maupun saat masuk ke rumahnya sendiri. Maka lama-kelamaan anak tersebut akan terbiasa mengucapkan salam saat bertamu. Baik, next. Terima kasih. Apa ada yang ditanyakan dari materi yang sudah disampaikan kelompok kami? Mungkin share screen-nya ditutup mungkin ya. Ya, oke. Oke, silakan. Bukan apa ada yang bertanya, harus ada yang bertanya. Ya, paling tidak kan kelompok berikutnya itu harus bertanya, paling tidak begitu. Baik, pertanyaan yang pertama, Afni. Terima kasih, mohon izin bertanya mengenai landasan filosofis yang sifat pragmatis dan progresif. Nah, tadi dijelaskan bahwa pendidikan memandang aliran yang praktis sesuai dengan manfaat dan kegunaan di bidang pendidikan. Maksud dari aliran yang praktis sesuai dengan manfaat dan kegunaan di bidang pendidikan itu seperti apa? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Afni ya. Aliran yang dimaksud dalam sifat pragmatisme dan progresivisme itu adalah aliran pragmatisme dan aliran progresivisme, di mana aliran pragmatisme itu merupakan aliran pendidikan yang mengarahkan siswa bahwa sesuatu dianggap benar apabila memiliki kegunaan dalam kehidupan. Dalam dunia pendidikan, semua pelajaran dan kurikulum harus memiliki kegunaan dalam kehidupan dan harus berguna dalam sebuah lembaga pendidikan. Sedangkan aliran progresivisme itu adalah aliran pendidikan modern yang menekankan pendidikan pada suatu aktivitas berpikir secara kritis dan sistematis, bukan hanya pada sekedar pemberian materi saja. Dalam aliran progresivisme ini, guru atau tenaga pendidik berperan sebagai fasilitator, pengarah, dan pembimbing bagi siswanya, sehingga harus memahami
potensi yang dimiliki oleh setiap siswanya. Jadi seperti itu. Apakah bisa dipahami? Mbak Afni, bagaimana dengan jawaban yang sudah diberikan oleh penyaji? Maaf, Bu, Afni, keluar. Oke. Ya, yang lain dari audien, apa yang dijelaskan gimana? Sudah bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, wis. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua, Mei Junda. Baik, izin bertanya, perubahan secara dinamis seperti apa yang bisa dilakukan lembaga pendidik seperti yang ada pada sifat rekonstruksionisme? Terima kasih. Baik, akan saya jawab. Lembaga pendidikan dapat berubah seiring waktu sesuai dengan kebutuhan dari tuntutan di perubahan masyarakat itu, agar tujuan dari pendidikan dapat dicapai. Contohnya pada zaman sekarang ini, dikarenakan adanya wabah, maka lembaga pendidikan mengubah metode pembelajaran mereka, yang semula dilakukan secara tatap muka secara langsung, dan untuk saat ini mereka melakukannya secara daring dengan memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang pada zaman ini. Apakah jawaban saya bisa dipahami? Iya, bisa. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, Puji. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya tentang interaksi antara sistem pendidikan dengan masyarakat. Landasan sosial budaya. Antara budaya dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik, kan ada seperti itu tadi. Terus maksudnya hubungan timbal balik itu yang seperti apa? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Puji atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi yang dimaksud dari hubungan timbal balik dalam landasan budaya itu, di mana hubungan budaya atau kebudayaan berkaitan erat dengan pendidikan. Begitupun juga dengan pendidikan juga berkaitan dengan kebudayaan. Hal itu dikarenakan kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan cara mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi selanjutnya, baik secara formal maupun informal. Dan juga hubungan antara pendidikan dan kebudayaan itu terdiri dari yang pertama yaitu pendidikan berhubungan dengan pembentukan kebudayaan itu, dan juga yang kedua yaitu pendidikan berkaitan dengan pelestarian kebudayaan. Dan contohnya seperti halnya di sekolah manapun pastinya ada yang mengajarkan materi muatan lokal kesenian di samping dari pembelajaran utamanya yang seperti mengajarkan materi kesenian itu seperti menari kayak tari remo atau tari sama, dan selain materi kesenian dari tari bisa dari musik atau lainnya, dan juga bisa sebagai contoh kayak belajar bahasa daerah seperti itu. Apa bisa dipahami? Baik, terima kasih, bisa dipahami. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Fatimah. Kalau boleh tahu pertanyaannya siapa selanjutnya? Selanjutnya pertanyaan dari Fatimah.
Mau tanya, apa kedengeran? Apa kedengeran? Sudah dengar. Bagaimana memperlakukan siswa berdasarkan keadaan jiwa yang dialami pada saat pandemi ini? Apa bisa dipahami? Sepertinya belum, Mbak. Coba dibuat lagi pertanyaannya yang dengan kalimat yang mudah dipahami. Kalimatnya sederhana aja, gimana? Dilanjutkan lagi, dilanjut dulu. Soalnya di sini kurang kedengeran. Mau buat kalimatnya terlebih dahulu. Selanjutnya pertanyaan dari Adila. Ya, baik. Saya izin bertanya mengenai makna pendidikan. Itu kan salah satunya yaitu membimbing anak mencapai kedewasaan. Tadi pemateri memberikan contoh anak TK yang diajari untuk memberikan salam kan. Nah, bagaimana tolak ukur seorang anak dapat dikatakan sudah mencapai kedewasaannya? Apakah seperti dengan melihat tingkatan sekolah atau bagaimana? Bisa difahami? Ya, baik, akan saya jawab. Kedewasaan itu tidak dilihat dari segi usia, karena yang menjadikan tolak ukur sebuah kedewasaan adalah kemampuan untuk memiliki pola pikir yang matang. Pola pikir itu misalnya dapat membedakan mana yang baik dan buruk, berpikir dulu sebelum bertindak, tidak mudah tersulut emosi, dan berbesar hati ketika menerima kritik dari orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkatan sekolah menurut saya tidak dapat menjadi tolak ukur dari kedewasaan itu. Karena jika siswa SMA ya, itu tapi tidak dapat membedakan mana yang baik dan buruk, itu belum bisa dikatakan dewasa. Apakah bisa dipahami? Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Ega. Baik, izin bertanya. Pada contoh sifat landasan psikologi, tadi kan disebutkan memperlakukan siswa berdasarkan keadaan jiwa yang sedang dialami. Nah, sebagai calon pendidik, apa yang akan kalian lakukan jika siswa Anda itu mengeluh atau bahkan ada yang sampai stres dengan tugas yang Anda berikan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Seperti apa? Orang pasti pernah kan mengalami yang namanya stres, baik dari stres ringan maupun berat. Nah, sebagai pendidik ada beberapa cara untuk meredakan sifat stres tersebut. Yang pertama itu kita harus mengenali sumber stres. Hal ini dapat kita ketahui dengan mengajak anak didik kita untuk berbincang. Jadi siswa itu bisa cerita ke gurunya mengenai masalah yang sedang dihadapi. Nah, kemudian jika kuliah online seperti sekarang ini, selain mengajar, mungkin bisa juga pendidik memberi wejangan atau nasihat kepada para siswanya agar tetap semangat dalam belajar, namun juga ditekankan agar tidak terlalu memikirkan tugas dengan berat yang mengakibatkan stres itu tadi. Nah, untuk mengerjakan tugas sendiri ini, peserta didik ini bisa disarankan untuk mengerjakan dengan menyicil satu persatu dari yang mulai mendekati deadline. Dan juga mungkin bisa menerapkan metode pembelajaran seperti yang pernah dikatakan oleh Jerome Pauline, yaitu 35, di mana 30 menitnya itu belajar dan 5 menitnya itu istirahat. Jadi otak kita itu tidak terus-terusan belajar non-stop.
Jadi ada relaksasi antara tubuh dengan otak kita. Kemudian juga pentingnya mengatur waktu dengan baik. Karena kan biasanya kalau orang yang stres itu pola hidupnya nggak teratur. Makannya yang biasanya sehari 3 kali itu bisa jadi sekali. Kemudian tidurnya juga kurang. Seperti itu. Apa bisa dipahami? Baik, jawaban bisa dipahami. Terima kasih. Apakah boleh yang tadi bertanya kan? Selanjutnya siapa? Pertanyaan dari Tarisa. Ya, izin bertanya. Tadi kan di sifat landasan psikologi itu ada membantu siswa mengatasi masalah pribadinya. Nah, otomatis guru pasti akan mendekatkan dirinya dengan siswa tersebut kan? Nah, pertanyaannya bagaimana caranya guru tersebut bisa mendekatkan diri dengan siswanya agar membantu siswa mengatasi masalah pribadinya? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab. Cara mendekatkan diri dengan siswa adalah pertama memahami melalui sikap yang ditunjukkan oleh siswa. Jika kita langsung bertanya, maka siswa tidak akan langsung bisa menceritakan masalahnya. Setelah kita memahami melalui tindakan yang ia tunjukkan, perlahan kita bisa bicara dan menanyakan secara perlahan apa yang mereka rasakan. Terus setelah itu kita bisa memberikan solusi yang terbaik untuk dilakukan pada siswa. Apakah jawaban bisa diterima? Iya, bisa diterima. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, pertanyaan dari Afni. Ya, sebelumnya mohon maaf karena tadi Zoom saya keluar sendiri, ada gangguan sinyal. Ya, boleh dijelaskan mengenai aliran progresivisme lagi? Karena tadi tidak terdengar putus-putus. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan ulang ya. Aliran progresivisme adalah aliran pendidikan modern yang menekankan pendidikan pada suatu kegiatan, pada suatu aktivitas yang melatih berpikir secara kritis dan sistematis, bukan hanya pada sekedar pemberian pengetahuan saja. Dalam aliran progresivisme ini, guru atau tenaga pendidik berperan sebagai fasilitator, pengarah, dan pembimbing bagi seorang siswa, sehingga harus memahami potensi yang dimiliki oleh setiap siswa tersebut. Apakah bisa dipahami? Iya, jadi siswanya itu juga harus aktif juga ya, karena harus berpikir kritis begitu. Ya, benar. Ya, baik, bisa dipahami. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Laila. Saya izin bertanya, tadi kan pada slide 9 kalau nggak salah ya kan dijelaskan tentang sifat landasan psikologis. Nah, lembaga pendidikan di Indonesia itu kan cenderung tidak menyesuaikan kegiatan belajarnya itu dengan kebutuhan peserta didik. Yang saya tanyakan, bagaimanakah tanggapan Anda jika dikaitkan dengan psikologi sebagai landasan pendidikan? Apakah bisa dipahami pertanyaannya? Mohon maaf, maksud tidak menyesuaikan kebutuhan dengan peserta didik itu bagaimana ya? Mungkin seperti apa ya, lama waktu belajar seperti itu. Oh iya, baik. Menurut saya, seperti yang saya ketahui, rata-rata waktu belajar siswa SMA di sekolah di Indonesia ini dimulai pukul 7, berakhir pukul 3, atau bahkan ada yang lebih, tergantung kebijakan masing-masing sekolah. Nah, menurut saya, lama waktu belajar ini tergantung dari masing-masing siswa. Ada yang suka belajar dalam waktu yang lama, namun ada juga yang cepat jenuh. Tentu saja rasa jenuh dan stres ini termasuk dalam unsur psikologi. Nah, oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus paham betul kondisi seperti ini.
Maka dari itu, diperlukan menyusun jadwal pembelajaran sesuai tingkat kesulitan, sehingga siswa bisa menyerap materi dengan menyeluruh, dan siswa tidak merasa jenuh. Apa bisa dipahami? Oh, jadi pendidiknya itu juga harus seperti menyusun jadwal dulu gitu ya? Ya. Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Laila. Sudah ya? Alfiatul. Baik, terima kasih. Saya mohon izin bertanya mengenai salah satu kontribusi sifat landasan psikologis, di mana salah satunya kan mengidentifikasi jurusan yang sesuai dengan siswa. Nah, menurut kelompok penyaji, bagaimana cara kita sebagai pendidik ya, supaya dapat mengidentifikasi jurusan yang sesuai dengan siswa? Apakah ada faktor-faktor yang mendukung yang bisa kita pertimbangkan untuk mewujudkan kontribusi tersebut? Apa sudah dipahami? Baik, sudah. Mohon izin untuk menjawab. Yes. Jadi, menurut saya, mengidentifikasi jurusan bisa menggunakan tes psikologi, yang dimana pada era saat ini sudah sering digunakan di sekolah-sekolah. Nah, nanti hasil tes psikologi itu tersebut digunakan untuk mengidentifikasi jurusan apa yang sesuai dengan siswa tersebut. Dan biasanya tes psikologi ini dilakukan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, atau sebelum atau masih awal kelas 10 gitu. Nah, untuk faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk mewujudkan kontribusi tersebut itu antara lain kemampuan berpikir siswa, kemudian ada minat siswa tersebut, kemudian tes psikologi itu sendiri, dan tes akademik siswa. Apakah bisa diterima? Iya, baik. Berarti dari hasil tes psikologinya ya, kita bisa mengetahui itu. Iya, betul. Oh ya, baik. Jawaban dapat diterima dan dapat dipahami. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Fatimah. Bagaimana cara Anda memahami dan mengenali keberadaan siswa secara utuh pada saat pandemi? Apa terdengar? Mohon maaf, apa bisa diulang, Fatimah? Oh, tidak terdengar. Bagaimana cara Anda memahami dan mengenali keberadaan siswa secara utuh pada saat pandemi ini? Baik, mohon izin untuk menjawab. Karena pandemi seperti ini, jadi guru ataupun dosen tidak bisa maksimal dalam menilai atau mengidentifikasi karakter setiap siswa. Mungkin hanya bisa menilai seperti siswa tersebut apakah aktif saat menjawab pertanyaan atau bisa dalam mengerjakan tugas-tugas begitu. Jika untuk mengidentifikasi karakter siswa tersebut bisa, namun tidak maksimal. Gitu. Apakah bisa diterima? Bisa dipahami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Yulia. Terima kasih, izin bertanya.
Tadi contoh sifat landasan sosiologi, terutama pada poin 3, itu dituliskan pengaruh sekolah terhadap perilaku. Nah, terus kan dimunculkan gambar, contoh gambarnya yaitu menyampaikan pendapat. Itu merupakan contoh perilaku positifnya. Yang saya tanyakan, adakah pengaruh sekolah terhadap perilaku negatif seorang anak? Misalnya, saya pernah menjumpai sebuah di berita itu kan ada anak yang dibully sehingga dia itu tidak trauma untuk ke sekolah lagi. Itu bisa dipahami? Apa bisa diulang? Ya, pertanyaannya, adakah pengaruh sekolah terhadap perilaku negatif seorang anak? Contohnya itu, seorang anak yang dibully saat di sekolah sehingga ia itu tidak mau datang ke sekolah lagi, begitu. Izin menjawab ya. Menurut kami, dari sekolah itu sendiri tidak memiliki pengaruh yang negatif ya. Karena kan kalau misalnya kasus bullying seperti itu kan dari anaknya sendiri. Maksudnya dari dari siswanya, bukan dari sekolahannya. Terus cara untuk kayak mengatasi anak yang misalnya mogok sekolah itu bisa kayak kita melakukan pendekatan ke anaknya, ditanyai baik-baik kenapa. Terus kalau misalnya kita cari jalan keluarnya. Misalnya kalau misalnya bullying itu bisa dilakukan hukuman kayak misalnya skorsing buat anak yang membuli gitu. Jadi biar nggak trauma seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Itu lanjut lagi ya. Kalau misalnya ada kasus bullying tapi pihak pembulian dan korban bully itu diselesaikan secara baik-baik, menurut Anda gimana? Secara pandangan sebagai seorang guru. Menurut kami gini, kalau misalnya selama anak yang membuli itu mau untuk berubah menjadi lebih baik, nggak ngebully orang lain lagi, mungkin bisa ya. Tapi kalau misalnya terjadi lagi untuk kedua kalinya, mungkin kita lakukan hukuman yang lebih keras seperti drop out mungkin. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa dipahami, terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Vanaya. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya. Dari tadi kan sempat disinggung tentang waktu belajar ya. Kan tadi Andini sempat nyebutin kalau dari Jeremy kan tadi 35 itu kan 30 menit belajar, 5 menit istirahat. Terus tadi ada juga dikatakan tiap sekolah tadi kan jam belajarnya itu beda-beda. Lah, terus tadi juga sempat dibahas kalau kita tuh nggak boleh bikin siswa ini jenuh. Lah, sedangkan dalam kondisi pandemi seperti ini, kita kan belajarnya secara online. Bagaimana kita sebagai seorang pendidik itu tahu anak itu tuh sudah merasa jenuh atau belum saat belajar. Seperti itu. Terima kasih. Baik, mohon izin menjawab. Kami mungkin begini, para pendidik mengetahui bagaimana siswa tersebut jenuh atau tidak itu mungkin seperti pada saat melakukan pertemuan kelas seperti ini di Zoom. Nah, itu bisa selain mengajar, pendidik juga bisa kayak memulai pendekatan kepada siswa dengan cara memberi nasihat-nasihat atau wejangan. Juga pendidik mungkin bisa menawarkan kepada siswa tersebut apakah ingin bercerita mengenai tugas-tugas yang dikerjakannya, apakah susah atau tidak, kemudian bagaimana selama mengerjakan tugas itu di rumah. Jadi ada komunikasi antar siswa dengan pendidik itu. Nah, jika semisal ada siswa yang
berkata jika dia jenuh saat mengerjakan tugas di rumah dan kesusahan, mungkin pendidiknya bisa mengasih saran. Seperti itu. Berarti kita cuman butuh ngajak mereka komunikasi dulu gitu ya, buat nanyakan ada rasa jenuh nggak dalam belajar kayak gitu-gitu. Iya, itu juga termasuk pendekatan. Karena di masa pandemi ini kan terbatas, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Begitu. Berarti kalau misal ada siswa yang merasa jenuh, berarti kita cuman memberikan saran saja gimana cara menghilangkan kejenuhan itu sendiri. Seperti itu? Iya. Oh, ya bisa diterima. Terima kasih. Ya, sama-sama. Boleh menambahkan? Boleh. Kalau menurut saya itu mungkin sebagai pendidik kita juga bisa mengubah metode pembelajaran yang kita kasih kepada murid tersebut, agar murid tersebut itu tidak jenuh dengan metode yang seperti itu terus-menerus. Jadi kita mengubah metode belajar agar lebih menarik dan membuat siswa itu tertarik dengan pelajaran itu dan dapat memahami pelajaran tersebut. Mungkin contohnya tuh kayak gimana ya? Apa kayak ngasih permainan kah di dalam pelajaran itu atau seperti apa? Mungkin guru tidak harus menjelaskan secara langsung kepada murid tersebut. Bisa melalui video pembelajaran seperti itu. Dan mungkin juga bisa pembelajaran tersebut bisa dilakukan dengan cara bermain begitu. Oh, baik. Saya paham. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Revita. Baik, tadi kan dijelaskan bahwa membantu siswa mengatasi masalah pribadinya melalui pendekatan. Nah, bagaimana cara kita melakukan pendekatan kepada siswa pada saat pandemi seperti ini? Dan bagaimana cara memperoleh informasi yang dialami oleh siswa tersebut? Terima kasih. Apakah bisa dipahami? Izin menjawab. Kalau menurut kami itu kita bisa melihat dari perilaku siswa tersebut saat pembelajaran berlangsung. Siswa tersebut dalam pembelajaran itu kita dapat melihat jika siswa tersebut mempunyai masalah, itu biasanya siswa tersebut tidak fokus dalam pembelajaran. Dan untuk pendekatannya itu kita bisa lakukan dengan menghubungi siswa tersebut secara langsung dan menanyakan masalah apa yang terjadi pada siswa tersebut sehingga tidak bisa fokus dalam pelajaran. Seperti itu. Apa ada yang ingin menambahkan? Mohon izin menambahkan, mungkin guru atau dosen itu bisa menawari untuk berdiskusi dengan siswa yang ada di kelas. Jadi seperti melakukan pendekatan yang saya jelaskan tadi, menawari dan mengajak diskusi kepada siswa yang ada di kelas, begitu. Kan ini terjadi saat pandemi kan, bagaimana bisa diajak berdiskusi? Apakah kita panggil anaknya atau gimana?
di masa pandemi seperti saat ini karena terbatas, mungkin diskusi dan ceritanya tersebut melalui online atau pada saat kelas seperti ini, pada saat Zoom meeting seperti ini. Jadi selain mengajar, guru juga bisa menyelipkan sedikit nasihat-nasihat kepada siswanya. Gitu. Baik, bisa diterima. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Ikotul. Ya, terima kasih atas waktunya. Itu kan tadi sudah dijelaskan dan disebutkan macam-macam landasan pendidikan. Nah, landasan itu kan artinya sama dengan kayak asas, prinsip atau suatu tumpuan untuk penerapan pada pendidikan. Nah, pertanyaan saya itu sebenarnya landasan-landasan tersebut itu berpengaruh atau tidak sih pada perkembangan pendidikan? Dan juga satu lagi, apakah landasan-landasan tersebut itu diatur dalam lembaga pendidikan atau undang-undang? Bisa dipahami? Saikotol, mohon tunggu sebentar ya. Iya. Bagaimana kalau mahasiswa itu susah mendapatkan jauh dari kota? Bagaimana kalau mahasiswa itu bagaimana cara pendekatan jika kan katanya tadi pendekatannya lewat Zoom ya. Nah, bagaimana cara kalau mahasiswa itu susah mendapatkan sinyal, kayak tempat tinggalnya itu jauh gitu dari sinyal dari perkotaannya, bagaimana cara mengatasinya agar agar bisa tetap bisa melakukan pendekatan. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya ya. Jadi landasan itu berpengaruh karena kalau tidak ada landasan bakal amburadul atau kacau. Begitu, apakah bisa dipahami? Bisa. Untuk pertanyaan yang kedua tadi. Menambahkan? Iya. Izin menambahkan yang pertama. Jadi landasan-landasan tersebut itu memiliki sifat mendorong ke arah pendidikan yang lebih baik. Jadi tanpa adanya landasan pendidikan tersebut, tujuan pendidikan tidak akan tercapai. Begitu. Ya, bisa dipahami. Untuk pertanyaan yang kedua tadi diatur atau tidak di lembaga mana sih? Landasan tersebut itu apakah diatur dalam lembaga pendidikan atau kayak undang-undang gitu?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan tadi ya. Jadi landasan pendidikan itu diatur dalam Undang-Undang Dasar. Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat kedua berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan. Pemerintah wajib membiayainya. Begitu apa bisa dipahami? Terima kasih, sudah bisa dipahami. Ya, baik. Terima kasih kembali. Sekian presentasi materi konsep dasar dan landasan ilmu pendidikan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertanyaannya sudah banyak. Hanya ini ya yang namanya permintaan itu mesti yang baik, yang sempurna gitu ya. Sudah bagus. Pertanyaan sudah banyak. Ini tadi penanyanya sudah 13 ya. 13 itu sudah lumayan banyak gitu nggih. Hanya masih apa ya namanya, hanya dari penanya ke penjawab, penjawab lah, belum ada campur tangan dari audiens ya. Nah, jadi mestinya terjadi diskusi, misalkan ada yang bertanya kemudian dijawab. Nah, itu akan lebih bagus kalau misalnya ada audiens yang urun rembuk gitu ya. Urun rembuk itu artinya ya ikut menjawab, entah jawabannya itu sejalan dengan penyaji atau mungkin saja agak berlawanan dengan penyaji, enggak apa-apa. Ya, nanti kalau ada yang berlawanan dengan penyaji kan malah rame gitu ya, malah diskusinya malah gayeng gitu. Ya, jadi enggak hanya dari penanya ke penyaji, ya, hanya seperti itu. Tadi saya perhatikan masih ada sebenarnya yang kurang pas gitu ya, kurang pas menurut penanya gitu. Tapi ya karena hanya seperti itu ya. Nah, terus penyajinya iya lah, akhirnya penanyanya ya sudah kan gitu. Itu kalau ada audiens yang misalnya nambahi gitu ya, mungkin akan bisa memperjelas akan apa gitu. Coba yang akan datang dicoba seperti itu. Tidak hanya penanya sekian orang, terus penyaji jawab, terus iya sudah. Padahal penanya boleh aja misalnya tidak setuju atau mungkin nambahi atau mungkin memperjelas gitu, boleh saja. Oke ya. Ya, jadi sudah bagus, hanya akan lebih bagus lagi kalau seperti itu. Oke. Terus berarti ini minggu depan gimana? Kelompok berapa? Kelompok pembanding, Ibu. Kelompok 5 berarti ya. Kelompok 3. Kelompok 3 ya. Ya wis pokoknya pembanding ya. Ya, karena saya keliru aja dengan yang pertemuan itu loh ya. Pertemuannya sekarang ini memang pertemuan yang keempat, tapi kelompoknya adalah kelompok 2 ya. Kelompok 2 atau kelompok 3 ini tadi? Kelompok 2. Kelompok 2, oke. Kelompok 2.
Sehingga minggu depan itu kelompok 3 sebagai kelompok pembanding. Oke, ya mudah-mudahan lebih seru lagi gitu ya. Oke, baik. Bisa diakhiri Pak Sadam, masih gabung apa sudah hilang? Masih, Bu. Oh.